Sahabat Hikmah, Desi Astuti awalnya adalah seorang ibu yang aktif dalam kegiatan sosial Posyandu. Di Kampung Sadewata, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketika itu, ia merasa tergugah untuk berjuang memperbaiki gizi para balita di wilayah kampungnya. Ya, Desi melihat banyak anak kecil yang mengidap gizi buruk, termasuk kategori stunting saat ditimbang di Posyandu. Dewi lalu tergerak hatinya untuk mencari solusi. Berawal dari ketertarikannya mengolah bahan alami untuk herbal, Desi mendapat fakta jika daun kelor yang dengan mudah dijumpai ternyata mengandung gizi yang sangat baik untuk anak-anak. Sejak 4 tahun lalu, Desi mulai membuat kue dari daun kelor untuk dibagi-bagikan secara gratis pada anak-anak yang datang ke Posyandu. Desi lalu bertekad mengembangkan keahliannya membuat dessert berbahan daun kelor dengan modal Rp100.000. Tak sekedar berbisnis, Desi juga memiliki misi mulia meningkatkan asupan gizi pada anak-anak di kampungnya. Terutama untuk saya yang memang punya anak balita. Jadi ya saya akalin tuh karena anak saya nggak mau makan sayur, ya saya akalin si daun kelornya ditambahin ke sayur sop misal, atau dibikin ayam gulung daun kelor. Yang tadinya ayam gulung bayam, sekarang saya coba pakai kelor. Alhamdulillah suka mereka, anak-anak juga suka. Namun perjuangan Desi Astuti untuk memperbaiki gizi balita stunting di desanya tidak disambut dengan baik oleh warga. Pasalnya, sebagian warga masih percaya dengan mitos bahwa daun kelor identik sebagai pengusir setan. Saya nggak berani makan yang ada bahan daun kelornya, nggak mau. Ya mungkin karena memang daerah saya masih kebilang masih pedesaan ya, jadi masih awam tentang khasiat daun kelor itu sendiri. Nah mungkin lambat laun perlu proses lah, minimal saya mencoba mengenalkan dan menjelaskan khasiat kelor, jadi tidak hanya mistik dan tidak seseram itu. Kue dari daun kelor yang punya nilai gizi itu juga dibuat Desi untuk merintis usaha baru setelah sebelumnya beberapa kali bangkrut. Ya, Desi sempat berjualan kue nastar dan bergabung dengan UMKM di daerahnya. Gini amat sih kue nih, kalau langsung baik. Tapi alih-alih usaha kue nastarnya berkembang, yang terjadi justru sebaliknya. Dagangannya tidak laku dan mengalami kegagalan. Saya cuma bilang ini aja ke ibu, Bu, usaha itu ada untung ruginya. Tugas kita hanya menjalankan ikhtiar. Ketika kita rugi, untung, tetap aja Allah yang menentukan. Kegagalan berulang dalam merintis usaha kue membuat Desi kehabisan modal. Ia lantas memutuskan bekerja dengan menjadi sales produk kecantikan. Ternyata kerja sebagai sales tidak mudah. Untuk mendapatkan seorang pelanggan saja, Desi harus berjuang ekstra keras. Karena kecewa kali ya, mentalnya nggak kuat, sering ditolak itu kan. Terus kita juga kalau disimpan di tempat itu jauh, misalkan daerah Cikalong, Cipanas yang memang pedalaman, itu kan orang-orangnya juga belum paham banget tentang kecantikan. Jadi dari belum apa-apa kita udah moodnya udah turun duluan. Kelalaian sang suami saat bekerja membuat banyak ikan di tambak hanyut karena banjir. Untungnya Jaya tidak dipecat. Namun upahnya yang tidak seberapa dipotong sebagai ganti kerugian pemilik tambak. Ekonomi keluarga Desi dan Jaya otomatis makin sulit. Sementara biaya hidup dan sekolah anak-anak tidak bisa ditunda. Pada titik inilah Desi merasakan cobaan hidup teramat berat.
Sedih, ya ngerasa paling bawah aja gitu, paling nelangsa. Ngerasanya gitulah. Tapi ya ternyata setelah kita lebih banyak mendekat sama Yang Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan ujian. Ternyata bukan saya saja kok, di luar sana juga banyak yang dikasih ujian lebih, mereka bertahan. Ya dari situ saya mulai belajar, saya pun harus bertahan. Mudah-mudahan jadi nih. Ya, kok ambiar sih, gagal. Karena ada keinginan mungkin ya terbesar saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kalaupun produk saya tidak laku, seandainya tidak laku di pasaran, toh saya bisa berbuat banyak dengan memberikan mereka free untuk anak-anak, ya lebih berkah, insya Allah lebih berkah. Kue kelor yang dibagikan Desi di Posyandu akhirnya disukai anak-anak. Desi selanjutnya lebih pede untuk memasarkan produknya secara komersil dan lebih luas. Dengan berjualan keliling dan menitipkan produk kuenya ke kios dan warung-warung. Mitos buruk tentang kelor Desi tepis dengan menjelaskan kandungan dan manfaat kelor bagi kesehatan. Itu nggak mudah ternyata, apalagi saya dengan produk yang memang masih awam. Orang-orang belum mengenal itu kelor, produk itu yang sehat itu seperti apa. Tapi ya saya yakin suatu saat insya Allah kalau kita terus berusaha, insya Allah. Kerja keras dan semangat pantang menyerah Desi memasyarakatkan kelor berbuah manis. Setelah Desi menjualnya secara daring, pesanan pun berdatangan. Apalagi ketika kue kelor yang rutin dibawa Desi sukses membuat para balita yang datang ke Posyandu bertambah sehat dan beratnya naik. Pandangan negatif tentang kelor kemudian berubah. Iya enggak, karena ya setelah makan kue itu awalnya kurang yakin. Tapi setelah mengkonsumsi kue itu, ya alhamdulillah kita juga jadi nyobain, jadi nggak ada efeknya gitu. Ini kuenya, Bu, mau dong, boleh saya beli? Melihat usaha kue daun kelornya telah menunjukkan hasil, Desi kembali berinovasi dengan membuat cookies kelor. Dikenal sebagai Choco Chip yang sekarang menjadi salah satu produk unggulan Desi. Ya mereka responnya tuh kayak kaget gitu. Kok kelor gitu? Kenapa? Nggak yang lain? Kalau yang lain kan udah biasa. Ya saya pengen yang unik gitu. Makanya ya justru yang lain dari yang lain. Tapi juga kan khasiatnya memang banyak. Ya kenapa enggak? Ya saya terusin aja sampai dari yang tadinya keras, bentuknya juga nggak karuan, lama-lama saya dapet tuh, itu gagalnya udah nggak kehitung berapa kali lah. Ya saya terus aja semangat. Usaha kue berbahan kelor Desi sempat terimbas pandemi COVID-19, bahkan sempat akan mengalami kebangkrutan. Namun dengan berbagai cara, Desi mencoba bertahan dengan dukungan penuh dari sang suami. Bisnis online ia gencarkan, pesanan pun kembali berdatangan. Setelah pandemi mereda, usaha kue kelor milik Desi semakin maju. Omsetnya bahkan telah mencapai 8 juta per bulan. Kesulitannya kalau lagi musim hujan ya, karena kan kita ngeringin daun kelornya itu agak susah, lama. Terus kan kalau daun kelor itu dikeringin terus nggak langsung kering, itu biasanya busuk. Jadi biasanya ya kita ganti, harus ngulang lagi gitu. Adek tunggu sebentar ya, bentar Dek.
Kue serta Choco Chip daun kelor karya Desi tak hanya membuka pintu rezeki bagi keluarganya, tapi juga telah membantu perbaikan gizi balita penderita stunting. Segala hal baik yang dikerjakan Desi tentu saja sesuai perintah Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.